Bayangkan sejenak, seorang kakek duduk di kursi goyang, memandang jalanan yang lengang. Tangannya gemetar memegang cangkir teh, sesekali menoleh ke pintu. Ia menunggu, entah siapa. Dulu, rumah ini selalu ramai oleh tawa anak-anaknya. Kini, yang tersisa hanyalah sunyi. Itulah wajah kesepian lansia, sepi yang lebih dingin daripada malam, lebih berat daripada hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk sahabat nafas cahaya lansia. Di ruang sederhana ini, kita hadir bukan sekadar untuk berbincang, tapi untuk saling menguatkan. Semoga napas kita dipenuhi cahaya, dan langkah kita selalu diberkahi. Mari kita berdoa sejenak. Ya Allah, berkahilah usia yang tersisa. Limpahkan kesehatan, kelapangan hati, dan jauhkanlah kami dari rasa sepi yang melemahkan. Jadikanlah usia senja kami taman cahaya, penuh rahmat, penuh makna. Amin. Sahabat sekalian, kesepian di usia senja itu nyata. Banyak orang tua yang merasa terasing, meski rumahnya tidak pernah benar-benar kosong. Anak sibuk bekerja, cucu sibuk sekolah, tetangga sibuk dengan urusannya masing-masing. Dunia yang dulu luas dan ramai, kini terasa sempit. Seperti lingkaran yang makin mengecil, menyisakan dirinya seorang diri di tengah. Saya pernah mendengar kisah seorang nenek. Setiap pagi ia menaruh 2 cangkir kopi di meja makan. Satu untuk dirinya, satu lagi untuk suaminya yang sudah lama berpulang. Katanya, biar aku merasa masih ditemani. Bagi kita, itu mungkin hanya kebiasaan kecil. Tapi bagi beliau, itu adalah cara untuk melawan kesepian. Sebab, sepi bukan sekadar sunyi, sepi adalah luka batin yang tak terlihat. Apa akar dari semua ini? Pertama, perubahan peran. Dulu mereka aktif, bekerja, menjadi pusat keluarga. Kini, pensiun, duduk di rumah, merasa tak dibutuhkan. Kedua, lingkaran sosial yang menyempit. Teman sebaya banyak yang sudah pergi, tetangga tak lagi akrab. Ketiga, pola pikir tidak ingin merepotkan. Inilah yang sering membuat lansia menutup diri, padahal di dalam hatinya, ia ingin sekali ditemani. Namun sahabat, di balik kesepian, ada cahaya yang tersembunyi. Ketika manusia menjauh, Allah selalu dekat. Kesepian bisa menjadi jalan untuk menemukan kedekatan ruhani. Zikir, doa, munajat malam, semuanya bisa menjadi sahabat setia. Tapi, kita tidak bisa menolak kodrat kita sebagai makhluk sosial. Kita tetap butuh sentuhan, percakapan, dan senyuman. Kesepian bukanlah takdir yang tak bisa diubah. Banyak lansia yang justru menemukan lingkaran baru di usia senja. Ada yang ikut pengajian, ada yang aktif di komunitas hobi, ada yang menemukan sahabat baru justru setelah usia 70 tahun. Kesepian bisa menjadi pintu, bukan penjara. Pintu untuk membuka diri pada hubungan baru, makna baru, bahkan kebahagiaan baru. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, jangan takut membangun kembali lingkaran sosial. Datangi pengajian, hadiri pertemuan, ikut komunitas lansia atau kegiatan RT. Kedua, jangan segan menghubungi keluarga. Telepon cucu, ceritakan kisah lama, percaya mereka sebenarnya rindu mendengar cerita Anda. Ketiga, isi waktu dengan kegiatan bermakna. Menulis, berkebun,
belajar teknologi sederhana. Setiap hal kecil bisa menjadi teman yang besar. Keempat, jadikan ibadah sebagai cahaya. Karena saat manusia menjauh, Allah justru mendekat. Dan yang terakhir, hindari menarik diri terlalu dalam. Karena semakin kita menutup pintu, semakin gelaplah ruangan jiwa kita. Sahabat nafas cahaya lansia, usia senja bukanlah ruang hampa. Ia adalah kesempatan untuk menabur cahaya. Jangan biarkan kesepian merenggut makna hidup. Kita masih bisa tersenyum, masih bisa berbagi, masih bisa menjadi pelita bagi generasi yang datang setelah kita. Terima kasih telah bersama saya sampai di penghujung kisah ini. Jika tayangan ini menyentuh hati Anda, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Nafas Cahaya Lansia. Mari sebarkan cahaya, agar semakin banyak orang tua, saudara, bahkan diri kita sendiri bisa melewati usia senja dengan hati yang lapang, jiwa yang bahagia, dan cahaya yang tak pernah padam. Tulis di kolom komentar, bagaimana pengalaman Anda tentang kesepian di usia senja? Kita belajar bersama, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cahaya.